Oke, siap, udah di-record. Ya. Fokus, konsentrasi, fokus, konsentrasi. Ya. Buang nafas, disiplin, buang sampai habis, tenangkan pikirannya. Mau gini boleh, mau samping badan boleh. Step pertama adalah kita berdoa dulu, semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke. Rasain energi sekitar teman-teman sambil nafas perut, tetap rasain energi. Mulai rasakan energi sekitar teman-teman. Gitu ya. Fokus konsentrasi, punggungnya tegak. Buang sampai benar-benar habis. Bayangin energi latihan yang paling dahsyat teman-teman pernah latih. Hadirkan kembali. Oke. Terus fokus, terus fokus. Terus kunaon ya? Oke. Udah ya. Oke. Gerakan yang standar dulu. Tarik nafas dada. Tarik nafas perut. Tak, pas buang, buka, turun ya. Masih seperti biasa. Set, buang, set, habis. Terus kunci kuda-kudanya di situ, tarik lagi, terus buang lagi. Ya, ya mulai masing-masing 4 nafas perut, 4 nafas dada. Terbaik, nggak usah buru-buru, dirasain banget-banget. Siap, mulai masing-masing. 3 habis, 2 habis, 1 habis, tek, baru tarik, tek. Perlahan dirasain ya. Penuh, tek, tangan yang ada ke atas kan. Buka, terus bawah. 4 perut, 4 dada. Full, full, full. Masih, masih. Ya, sok 4 perut, 4 dada. Fokus terus. Ya, sambil bener-bener rasain ya. Kalau yang udah kepadatan, rasain kepadatan. Kalau udah putaran, rasain putaran. Yang gesekan, gesekan. Yang hawa panas, hawa panas. Tiap orang beda-beda fokusnya. Sok dar, mulai. Ya, bagus. Oke. Kalau sudah, tangannya taruh samping badan ya. Tegakin, taruhnya samping badan. Fokus konsentrasi. Nafasnya sudah nafas dada. Hari ini latihannya dibuat sederhana banget, bukan rangkaian yang biasa, tapi sederhana banget. Semoga teman-teman bisa bertahan ya, kalimatnya bertahan. Nah, ini mah rada berat sih soalnya. Ya, ada Bu Is. Oke. Kalau teman-teman yang posisinya atau kondisinya kurang fit, bisa nyesuaiin ya. Yang penting gerakan tangannya gitu ya. Kalau yang kuat, berarti gerakan kakinya benar-benar ikutin. Oke. Fokus, konsentrasi, tangan taruh samping badan. Kalau yang duduk, boleh di atas paha. Buah sampai habis. Oke. Ini yang bagian penting dulu. Niatin teman-teman ada di lapangan yang sama dengan kita semua ada di lapangan yang sama. Ya, niatin begitu.
Kalau mau pejamin mata dulu sebentar, niatin dulu ada di lapangan yang sama. Niatkan sekarang 3, 2, 1. Ya, bagus. Oke, siap ya. Kalau yang kuda yang berdiri, kuda-kudanya kakinya rapetin gini. Jadi si lututnya nempel, si telapak pinggirnya nempel ya. Oke. Gerakan standar dulu yang sama banget kayak tadi. Tarik, tahan di sini, pas buang turun ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin, kalau dari samping, kan tarik tuh, tahan, pas buang, kan turun, punggungnya tegak, lututnya yang bengkok. Ya, berat, pasti berat. Cobain, siap-siap, lututnya lututnya nempel. Yang ini bareng-bareng, ya, yang ini bareng-bareng. Karena saya tahu ini berat, mungkin nggak akan maksimal juga di panjang nafasnya. Dipaksain aja bareng-bareng. Siap-siap. Nafas dada ya. 3, 2, tarik. Dada penuh di sini, rasakan di telapak tangannya. Buang. Tak, turun. Lutut tetap nempel. Punggung tetap tegak. Habis, tarik lagi. Masih percoba apa ya? Pengenalan gitu ya. Jadi kita naik lagi. Tahan dulu. Simple banget ini. Buang. Tak. Turun. Kuda-kudanya lututnya ditempelin tetap. Habis. Tarik lagi. Di sininya biasanya cepet banget tuh kerasa panas. Tahan dulu. Kita mau 5 kali ya, baru 2. Buah. Tek. Turun. Astaga, trom. Terus. Habis. Tarik. Tak, gitu lagi. Tahan dulu. Buah. Turun, punggung tegak, lutut nempel. Lipat lututnya ya. Habis. Sekali lagi tarik pelan-pelan. Dirasain banget nih, enakan. Tahan dulu, capek iya. Tapi kerasa banget si alirannya. Buang terakhir. Habis. Taruh samping badan, kakinya boleh dibuka. Fokus konsentrasi ya di sini ya. Di telapak tangannya biasanya gampang banget kerasa ada yang muter. Coba dirasain telapak tangannya. Kalau Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu yang duduk, gak apa-apa. Tangannya aja juga gak apa-apa. Tapi bayangin lagi melakukan yang sama. Ya, bayangin kita lagi turun ikutan gitu ya. Itu ngaruh kok. Ngaruh. Dan di settingnya kan saling nguatin gitu. Terus. Fokus dulu. Oke. Udah kebayangkan ya? Nah, teman-teman, fokus, konsentrasi, tetap begini, perhatiin dulu. Ya, kita nambah jadi 2 kali nafas. Jadi persis sama, tadi tarik, tahan, buang ke bawah, tak, tarik, tahan, buang depan. Dari sini, tarik lagi. Habis, tahan, buang lagi. Sorry, ininya nggak dibuka ya. Buang ke bawah,
tarik samping dada, tahan, buang. Tarik, tangannya doang yang dibuka, gitu ya. Nah, ini akan jadi 2 kali lebih berat, ya. Tapi bisa, siap-siap. Oke, 5 kali juga. Siap-siap, cuma 5 kali, manfaatin sebaik mungkin. 3, 2, mulai. Tarik, dada, penuh, buang. Lutut nempel, turun. Habis, tegak, tarik. Tetap kakinya, udah kudanya tetap, tahan. Habis, sudah 2 nih. Tarik. Ini seri yang kedua. Tahan dulu. Buang. Das. Turun, lutut tetap nempel. Habis. Tarik. Jaga konsentrasinya, tahan. Telapak tangan. Buang. Good. Tarik lagi. Ini yang ketiga. Panas iya, ngeroktok ya, tapi bukan itu yang fokus kita. Telapak tangan rasain. Tahan dulu. Buang. Sampai benar-benar habis. Tarik samping dada. Tahan dulu. Buang. Tarik 4. Tahan dulu. Buang. Tes. Turun, lutut tempel. Habis. Tarik. Ambil semua kepadatan. Tahan dulu. Buang. Jaga konsentrasi. Seri terakhir. Tarik. Tahan dulu. Buang. Ya, atur sendiri nafasnya yang terakhir ya. Begitu sampai depan, tangannya samping lagi, jaga konsentrasinya. Terusin dulu. Nafas terakhir, masing-masing biar maksimal deh. Yuk, konsentrasi. Kalau sudah, jaga konsentrasinya di samping badan. Jaga. Masih jaga dulu ya. Samping badan jaga dulu, rasain terutama di telapak tangan. Oke, yang ini perhatiin dulu sambil kita praktek dulu di atas ya. Tangannya taruh ke depan. Kuda-kuda biasa aja. Bukan, nggak usah kuda-kuda malah.
Ini ya, begini ya. Yang ini dilatih dulu supaya nanti nggak kagok pas di bawah. Oke. Jadi gerakannya adalah buka. Jadi si tangan kanan ngebuka, tangan kiri ngebuka. Kayak ngedadah gitu ya, ngebuka. Tuh, gitu ya. 1, terus gini. 2. Bisa nggak ya? Kalau tangan kanan doang, 1, 2. Ya, jadi kalau dua-duanya, 1, 2. Bisa ya? 1, 2. Ya. Jadi gerakannya sambil ditarik ke belakang. Jadi 1, 2. Taruh di sini. Jadi 1, 2. Bisa ya? Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, good. Ya, rada kebayang lah ya. Nah, jadi gerakannya ini pas tarik. Jadi nanti pas aba-aba tarik, tarik 1, 2 sampai pinggang. Pinggang. Ya. Nanti buangnya belakangan ya. Jadi pas nanti aba-aba tarik 1, 2 ke sini. Nah, kalau bisa dilanjutin, dibulusin. 1, 2. Tek langsung ke sini ya. Jadi gerakannya adalah yang tadi persis, kan kita cuma sampai 3 nafas hari ini. Tarik, tahan, buang ke bawah. Ini udah berat kan, tadi juga udah tahu berat. Dari sini, tarik, tahan, buang depan. Kuda-kuda masih. Nah, baru di sini, tarik, 1, 2, pas aba-aba buang. Aduh, kakinya mau kanan mau kiri bebas ya. Di sini pas buang salah satu kakinya dikedepanin. Ya, baru tarik sini lagi. Ya. Nanti mulai lagi. Tarik, tahan, buang bawah. Tak. Tarik, tahan, buang depan. Terus tarik, putar ke sini. Sebetulnya sih bukan ke depan sih. Udah deh ke kanan ya. Hadap ke kanan, ke bawahin, ngedorong ke bawah. Kalau teman-teman bisa lihat, terutama lihat dulu kaki saya. Kan dari sini ya, tarik 1, 2 sini, 1, 2 sini, pas buang, selek. Nah ini teh lurus ke bawah. Kita ngedorongnya tangan sama kaki yang ke depan. Das habis, baru tarik lagi. Gitu ya. Ini berat banget terutama ke kaki yang bengkok nanti ya. Jadi kaki yang bengkoknya boleh ganti-ganti. Gitu ya. Kalau di sini pasti kanan. Kalau mau ke sana berarti kiri yang bengkok nggak apa-apa. Mau kiri kanan nggak apa-apa, gitu ya. Kita coba dulu ya. Ini gerakannya susah banget sih. Bakal berat. Ya, kita coba satu kali dulu bareng-bareng. Siap-siap. 3, 2, fokus, habis, dada, tarik. Tahan penuh. Buang, turun. Lutut nempel. Habis, tarik. Astaga, nyetrum. Tahan. Buang, lurus depan. Kuda-kuda tetap ya. Nah, habis, tarik. Buka, cetrek. Tahan di sini. Buang. Set. Bawah. Habis. Tarik lagi. Tahan. Nanti kita ke arah sebaliknya ya. Buang. Turun.
Habis. Tegak punggungnya. Tarik dada. Tahan, kuda-kuda tetap berat ya. Buang depan. Mulai dirasain pergerakannya. Tarik. Ngerasain puter. Puter. Tahan. Buang, guys. Balik hadap kanan atau hadap ke kanan terus bawah. Habis, tes, naik lagi. Yuk, 2 kali lagi ya. Satu kanan, satu kiri, satu kanan lagi. Masing-masing, sok dicoba masing-masing. Sok masing-masing. Kalau sudah, bawah. Ya. Terus, depan. Napas ngebuk. Pas yang napas ketiga, setiap gerakannya coba dirasain. Itu energinya kayak diambil, enakan. Gitu ya. Cobain. Cobain, sok. Satu arah ke kiri. Kalau kita ke arah ke kiri, berarti kaki kiri yang dilurusin. Kalau nanti kita ke kanan, kaki kanan yang dilurusin. Jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru ya. Bukan masalah selesai. Masalah rada dapet gitu. Kita pengen dapet. Terus. Nafas. Yes, bagus. Ya, kalau udah tangannya taruh, kalau udah 2 kali ya, udah kiri 1, kanan 1, berarti total 6 kali nafas. Teman-teman tangannya di samping badan, badannya tegak, kaki bisa dibuka. Terus ya, betul Kang Joko. Nah, pas tangannya ke bawah itu kita disejajarkan dengan si kaki ya. Disejajar sama kaki. Jadi tek gini, set sejajar. Sampai si punggungnya melengkung. Jadi ini tuh enakan gitu. Ada enaknya. Ada pasnya gitu. Jadi bukan sekedar tangannya doang, badannya ikut melengkung ke bawah. Gitu ya, yang saya lihat ini masukannya di situ ya. Oke. Ya, break dulu sebentar. Kalau sudah, posisi di samping dulu, konsentrasi dulu. Konsentrasi dulu. Oke. Fokus konsentrasi. Oke. Badannya udah ngerekam tadi, oh kira-kira kayak gitu. Sekarang kita mau, cuman, ini terakhir ya, cuman 2 kali lagi. Satu kiri, satu kanan, persis kayak tadi. Tapi niatin kita niatin yang terbaik, diulik gitu. Pas gininya itu ada sesuatu gitu ya. Pas ke bawah ada sesuatu gitu ya. Ini sebenarnya jurusnya panjang. Cuman kita tiga dulu gitu ya. Nah, coba diulik di poin-poin yang itu. Kang, saya sambil duduk gimana? Gak apa-apa. Ikuti aja sih gerakan tangannya ya. Kalau sambil duduk sila berarti kan tarik, tahan, buang sini. Tarik, tahan, buang depan. Tarik, tahan, sampingin, buang. Gitu ya. Karena kakinya nggak ada berarti lurusin aja ke samping. Gitu ya. Samping. Terus nanti yang satu lagi samping gitu ya. Bisa kok dimodif sambil duduk juga. Ya. Oke. Fokus konsentrasi. Siap-siap. Ya. Cuman 6 kali nafas. Kepekaan juga nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan bener-bener dirasain gitu ya. Bener-bener berat. Kepekaan kita masih setengah-setengah. Karena ini kita tahu fisiknya juga berat ini. Nah, cuman kita bener-bener 6 kali nafas ini. Nafas yang terbaik, tetap disiplin, buang nafas sampai habis dan dirasain kepadatan. Ya. Siap-siap. Fokus. Saya ngasih aba-aba doang. Terus teman-teman masing-masing ya. Siap-siap 3, 2, habis dulu. Habis dulu, habis dulu. Habis, tarik pelan-pelan. Des.
tegak punggung. Buka, penuh. Bismillah, sok der mulai. Start, turun. Ya, sok ya. Saya liatin. Fokus, konsentrasi. Ya, sepelan mungkin teman-teman bisa. Semaksimal, cuma 6 kali nafas. Yuk, Kang Tris. Kang Hendrik, Kang Trisna, terus. Kang Helmi, Kang Reno. Ya. Kang Firdaus, Kang Lesmana, oke, set. Kuda-kudanya pastikan si lututnya yang 1 dan 2, nafas 1 dan nafas 2 dia nempel. Jadi pasti super berat. Ya. Kayak Bu Is. Tangan aja nggak apa-apa. Yang penting nafasnya buang sampai habis. Ya Kang Tohir. Sebisanya sok der. Ambil langsung Kang Yana, betul. Kang Indrayana, oke, betul Kang Beng. Hati-hati, jaga konsentrasi Kang Riki, terus. 6 nafas ngalir ya. Terus. Yes. Mungkin kayaknya udah mulai pada kebayang lah ya. Oke, kalau yang sudah begitu selesai tangannya taruh samping badan, lalu langsung aja nafas dada, cuman tarik tahan buang depan, tarik tahan buang depan gitu aja, kakinya biasa ya. Buang depan, geder aja dulu. Geder dulu ya. Jadi setelah 6 kali nafas itu tadi, langsung digeder sama nafas dada yang ke depan doang. Habis gitu, tarik lagi, tahan dulu, buang, habis gitu. Sok digeder. Bas, non-stop dulu. Supaya alirannya bagus sebelum nanti kita tutup ya. Fokus, konsentrasi, geder. Kalau yang sudah 6 kali tadi, geder ke depan dulu. Kang, saya pengen lebih kerasa pekanya, lebarin tangannya. Makin lebar, makin berat sih biasanya. Nah, gitu. Sok geder dulu. 3 menit lah. Saya ngeliat jam. 3 menit. Geder dulu. Ayo, nafas dada doang. Ya. Kita selalu ngulik yang biasa aja kok. Nafas itu doang kok. Gerakan gitu doang kok. Gitu ya. Tapi insya Allah dalam sok der digeder. Yuk. Kita latihan bukan buat diri sendiri, tapi untuk mewakili teman-teman yang nggak bisa latihan ya. Ada orang yang nggak tahu, ada orang-orang yang pasien, nggak bisa gitu ya. Yuk, der. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Nah, tetap terus. Modifnya adalah pas yang tadi ya. Buka, selek, tahan, buang. Der. Habis. Narik lagi, buka, selek, tahan, buang, habis. Ya, bedanya pas narik ada gerakan tangannya. Buka, cek, put pergelangan, tak, geder. Bas. Ya, sampai lemes gitu ya. Ya. Buka yang pertama, telapaknya masih ngadep ke depan, celak. Putaran kedua dia ngadep ke atas, jelas gitu. Kayak nari sih sebetulnya mah. Masih 1 menit lagi. 1 menit lagi. Yuk dicoba lagi. Dicoba terus. Ini hal-hal yang menurut saya sih
sepanjang sejarah kita ini baru ya. Baru. Tapi kalau teman-teman dulu latihan Nikmatul Iman, ini barang lama ini. Barang lama. 30 detik lagi, maksimalin. Maksimalin. Wush, keren. Bagus Kang Surya. Terus Kang Dwi oke. Kang Chandra gelap teka tingali. Kudu diimpleng eta mah. Terus 15 detik. Oke. 5 detik, selesaikan, tangannya taruh samping badan, rasakan benar-benar di telapak, kita mau penutupan, bola energi kerasa banget. Fokus dulu, fokus dulu, fokus dulu, fokus dulu semuanya. Benar-benar rasain, nafas dada dalam 3, 2, 1, tarik, naik ke atas, des. Full, tahan selama mungkin di atas. Kasih jarak ya antar telapak, rasain, buang. Buka kaki, tangan buka. Sampai benar-benar habis. Rasakan banget kepadatan di tangan, di lengan. Nafas dada 3 kali di sini yang terbaik. 1, selesaikan dulu. Dia kerasa makin padat. 2, lebih dahsyat. 3, lebih dahsyat, nafas keempat, tarik nafas dada, naikin, des ke atas. Tahan selama mungkin, tangan kasih jarak, rasakan kepadatannya, pas buang ke bawah, niatin, membersihkan dan ngisi energi. Das ke bawah. Sampai benar-benar habis. Baru tangannya buka samping badan. Nafas dada 3 kali, yang terbaik, tarik yang dalam, buangnya cepat gak apa-apa, yang penting sampai habis. Setelah 3 kali, nafas perut, niatin semua energi, tersimpan dengan sangat baik dan sempurna ke perut. Ya, terusin dulu nafas perutnya ya. Nafas dada 3 kali yang terbaik, setelah itu lanjut nafas perut, fokus. Kalau punggungnya tegak, perutnya sampai habis kempes, akan mudah banget kerasa ada titik ya. Terus. Itu dulu, sok simpen dulu. Latihan hari ini nggak banyak gerakannya, tapi saya tahu itu berat banget, makanya simpen. Hasil kerja kerasnya, simpen dulu. Luangkan waktu buat nafas perutnya dulu, supaya hasil latihannya terkumpul semua ya. Oke, kalau yang udah rada fresh, boleh buka atau apa tuh ya. Kalau ada yang mau ditanyain dulu tentang latihan tadi, boleh. Saya sih berharap banyak yang nanya, karena bentar. Saya sih berharap banyak yang nanya, karena ini materinya kayaknya pertama kali deh kalau di XI latih ya, yang ada gerakan tangannya sih. Oke, ada yang mau cerita dulu? Tadi latihan gimana mungkin? Ada kebingungan atau ada yang mau ditanyain? Boleh, silakan sebelum kita bahas. Dar, Kang masih belum nyambung. Halo. Sama kaki. Assalamualaikum. Ya, Kang. Mangga. Waalaikumsalam. Gimana? Oh. Mangga, waalaikumsalam. Ya gini Kang, saya mau nanya Kang. Ini ya. Yang napas perut Kang, itu waktu saya latihan itu kan napas perut itu buangnya dari mulut juga. Hidung? Ini kok hidung? Agak susah. Emang dari gitu hidung? Kan, pas buangnya. Enggak, emang napas? Kan tarik tuh ya kan dari hidung ya. Pertama kan yang napas perut ya Kang. Ya. Kan narik tuh dari hidung tuh, ininya kembung tuh si perutnya tuh. Nah, pas buangnya itu akan dari dari hidung lagi gitu, nggak mulu, nggak dari ya gini gitu, agak inilah, agak dari mulut.
Oke. Kenapa Jadi lewat jadi hidung lagi kesulitan gitu Kang? gitu. Agak berat gitu Kang, agak berat juga Oke. Eh, pas oke, buangnya siap. gitu. Oke, apalagi sok apalagi? Ada lagi itu aja? Udah itu aja. Siap. Yang Oke. napas perut ini aja, yang perut Kang susah itu, yang perutnya Kang. Oke, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, teman-teman sekalian, teknik nafas perut itu tariknya lewat hidung, memang buangnya lewat hidung lagi, hidung-hidung. Jadi bukan hidung mulut. Hmm. Kalau yang hidung mulut Hmm. itu adalah nafas dada Ya. dan nafas diafragma. Itu yang pertama ya. Iya. Kang, tadi saya salah. Nah, Gimana gitu? Nggak tahu. Sebetulnya nggak. Yang penting fokusnya sih ya. Toh yang namanya walaupun kita buangnya lewat mulut atau hidung, tetap aja basically udara keluar dari hmm. paru-paru kan. Cuman bedanya kalau lewat mulut biasanya lebih Iya. terkontrol. Nah, Hmm. terus kalau ada kesulitan gimana Kang? Dalam nafas apapun, dalam kondisi gerakan apapun, kalau ada kesulitan, lebih berat atau segala macam, kita langsung mindsetnya, ini saya belum biasa, saya harus maksimalin sampai saya badannya adaptasi. Gitu aja Kang. Yang sulit itu karena kita belum Hmm. temuin selahnya. Nah, uh, jangankan gitu, kalau kita Hmm. buang ngatur nafas aja, buang sampai habis aja. Kalau belum biasa mah luar biasa sulit. Tapi kalau nanti udah terbiasa dengan susah payah kita nanti terbiasa, maka itu bukan itu udah mulai jadi lebih mudah lah kira-kira gitu ya. Ya, jadi itu mungkin Kang. Kalau ada lagi mungkin atau Oh kurang iya, jelas iya, tanya iya, lagi. iya. Oh iya. Iya. Iya, udah Kang. Iya, udah Kang. Siap, Mak. Nuhun Kang. Enggak Ya, sama makasih semua. Kang. Assalamualaikum. Yang lain ada yang nanya dulu atau gimana dulu? Satu dulu sebelum jelasin kita tadi ngapain. Tadi mutusin nyawa. Tadi ngancurin lutut, Kang. Oke. Oh, ini semuanya masih gegar lutut. Ada gegar otak ini, ada gegar lutut ini. Oke. Eh, belum, masa nggak ada yang nanya ini. Segitu beratnya nggak ada yang nanya. Oke. Kalau teman-teman yang gini, kalau teman-teman dulu ikutan Hikmatul Iman, sebetulnya gerakan tadi itu sebetulnya sangat familiar ya. Itu gerakan dari jurus halus yang kelima, gitu. Baru 3 gerakan, sebetulnya dia ada dua gerakan lagi, totalnya 5. Tapi memang kakinya kuda-kudanya nggak se ekstrim tadi, ya. Kalau tadi mah gerakannya lututnya ekstrim. Jadi kalau tadi Kang saya noroktok tiba-tiba di lutut panas banget gitu, ya itu memang begitu wajar. Orang yang nggak ngatur nafas dia pasti begitu. Nah, gerakan yang sulit artinya adalah tantangan lebih untuk jaga fokus. Karena pasti tadi luar biasa sulit untuk mengendalikan si pikiran kita. Karena kita pengennya, aduh ini udah lutut goyang-goyang, ini segala macam kan gitu ya. Nah, disitulah tantangan lebih ketika kita pakai gerakan-gerakan yang sulit. Nah, ketika kita bisa di gerakan yang sulit seperti ini, walaupun cuma misalkan mungkin 5 kali nafas, segala itu berarti kita luar biasa sebetulnya kata saya ya. 5 atau 10 kali nafas bisa fokus di gerakan yang sulit, artinya kita udah menghadapi banyak hal untuk bisa tetap fokus itu. Jadi kalau di gerakan yang mudah, yang tanpa gerakan yang berat-berat, harusnya bisa 5 kalinya atau 3 kalinya uh, konsentrasi kita gitu ya. Nah itu, jadi ingat jurus itu bukan hanya untuk ngebantu penyaluran, tapi dia juga punya fungsi sebagai penyulit. Makin rumit jurusnya, maka makin sulit dan makin sulit tingkatannya, maka sebetulnya dibutuhkan konsentrasi yang jauh lebih besar. Makanya kalau teman-teman ikutan di Lantera, menurut saya pribadi kayak jurus DNA gitu ya, itu super sulit karena penyalurannya juga dia membutuhkan kita muterinnya nggak cuma ke tangan ya, tapi di badan. Kemudian kuda-kudanya sangat berat, itu yang awalnya aja udah berat banget. Uh, jadi itu requirement tinggi gitu ya. Tapi bisa gitu ya. Ada 2 cara mau berlatih yang seperti itu. Satu, paksain jurus yang susah itu, nanti akhirnya bisa. Kedua, cara kita step by step dulu, kuda-kudanya dulu, apanya dulu, baru ke yang sulitnya. Cara XHI kan begitu ya. Dari yang mudah dibentuk jadi yang akhirnya diantar pelan-pelan ke yang bentuk akhirnya. Tapi kalau di Lantera, teman-teman akan berlatih dari awal udah susah. Sehingga nanti
susah ini akhirnya bisa dikuasai. Nah, sama-sama aja endingnya menguasai gerakan yang sulit, artinya konsentrasi kita jauh lebih teruji lah kira-kira gitu. Mungkin itu apa yang teman-teman latih hari ini gitu ya. Pertanyaan dulu silakan. Nggak ada? Oke. Assalamualaikum Kang, mau nanya. Waalaikumsalam Kang Surya. Boleh sok. Itu Kang yang terakhir dulu untuk menyimpan maksudnya gimana tuh Kang? Kan terakhir kita penutupan recharge apa? Ya membersihkan niat untuk membersihkan dan recharge lagi kan, rechanger lagi. Betul. Terus terakhir napas dada 3 kali, lalu napas perut gitu kan. Untuk menyimpan tuh maksudnya gimana Kang? Menyimpan energi kita bagaimana maksudnya? Belum paham nih. Oke, ini mewakili teman-teman yang lain ya, sekalian nge-refresh buat teman-teman yang udah latihan ya. Jadi teman-teman sekalian, proses latihan itu ada stagingnya. Staging itu apa sebenarnya? Ada tahapannya ya, nggak tiba-tiba langsung berat gitu ya. Nah, sama kayak olahraga biasa aja. Ada stretching dulu, terus ada pemanasan, inti, terus cooling down, akhirnya kan gitu ya. Persis kayak gitu. Nah, kalau latihan olah nafas itu, awal-awal itu kita akan mulai dengan menyiapkan energi yang emang awalnya udah kita punya. Jadi kan kita tuh sekarang misalkan latihan sampai energi level 10. Nanti mau latihan berikutnya kita pengennya jangan dari 0 lagi dong. Yang 10 ini yang dinaikin lagi jadi 15. Latihan berikutnya 15 ini jadi 20 atau 25. Kan kira-kira gitu ya, tergantung teman-temannya. Nah, jadi latihan awal itu selalu dimulai dengan bagaimana kita menghadirkan hasil latihan sebelumnya. Nah, itu pakai nafas perut ya dan pembayangan. Makanya selalu dibilang niatin ngerasain energi yang paling dahsyat teman-teman pernah latih. Kayak misalkan Kamis kemarin paling dahsyat nih. Ingat-ingat dulu. Karena itu yang akan langsung bangkit pada nafas pertama sampai nafas kedua bisa langsung jebret segitu. Gitu ya. Itu fungsinya nafas perut di awal. Ya, untuk ngebangkit menghadirkan kembali energi yang sebelumnya sudah dilatih. Nah, setelah ini diolah, baik itu penyaluran atau ditambah pakai nafas diafragma, dipadetin segala macam, ini harus disimpan lagi supaya bisa disimpannya ada 2 ya. 1, disimpan emang di badan kita energinya disimpan. Kedua, itu memang yang kedua itu yang lebih penting adalah mindsetnya. Jadi si badannya merekam gitu. Bahwa kalau saya energi level 20 tuh kayak gini. Nah, jadi ketika nafas perut terakhir itu, sebetulnya kita menyimpan memori bagaimana berlatih hari itu. Kedua, energinya juga disimpan di kundalini itu. Di kundalini kan ada mekanisme pembangkit energi gitu ya. Jadi kayak file, kalau komputer mah file ya. Kemarin ada 1 megabyte, dikeluarin dulu 1 meganya, nanti ditambah-tambah, dimodif segala macam, simpan 1,5 megabyte. Jadi nyimpen terakhir mirip kayak gitu. Supaya apa? Supaya pada latihan berikutnya ini bisa dinaikin lagi semua. Kira-kira gitu. Semoga kebayang ya. Itu fungsinya spesifik nafas perut. Jadi penting nafas perut di awal dan nafas perut di akhir. Kang, bisa nggak saya latihan langsung nafas dada? Bisa. Tapi dia mungkin akan sulit secara refleks untuk ngelatih yang udah gitu. Jadi bisa jadi ini pelatihnya tidak dari titik terakhir lah, kira-kira gitu. Nah itu. Kecuali memang dari awal dibiasakan. Ya misalkan, Kang saya mah stylenya tiba-tiba nafas diafragma aja. Ya kalau dari awal niatinnya kayak gitu ya bisa aja. Cuman kan ini secara standar untuk nganter ya, akan anggapnya pemula ya kita. Ya yang standarnya kayak gitu supaya polanya terbentuk gitu. Tapi kita juga sebetulnya udah ngelicik. Kalau zaman dulu latihan nafas perut di awal itu bisa 10 menit, 15 menit. Tapi kita udah ngebatasin. Membiasakan badan kita nafas perut di awal tuh cuma 4 nafas perut langsung naik ke nafas dada. Jadi gimana caranya dalam 4 nafas ini semua udah hadir lagi, naik langsung ke nafas dada, siap-siap buat latihan berikutnya. Nah, itu kan selalu kita biasain.
dulu kalau kita ingat XHI awal-awal, kita tuh 5 nafas. 5 nafas perut, 5 nafas dada. Sekarang udah 4. Nah, tadinya sih mau dikurangin lagi ya. Kan kayaknya gaya gitu ya. Siap-siap latihan, 1 nafas perut, 1 nafas dada udah jebret gitu ya. Pengennya sih begitu. Nah, itu mah ulikan sendiri aja. Karena kan kalau latihan kan kita harus secara umum kayaknya sih 4 udah paling minimal banget. Tapi kalau teman-teman mau ngelatih, Kang, saya cuma 1 nafas perut, langsung udah siap, naikin nafas dada gitu. Kalau itu dilatih bisa banget gitu. Nah, itu tinggal ngulik masing-masing. Ya, ya. Jadi memori Kang ya, jadi Ya. menyimpan itu maksudnya ya badannya seperti itu, badannya seperti apa, maksudnya memori di badannya atau energi di badannya atau juga memori di otak. Oh seperti ini nih, ya latihan terakhir gitu kan, yang terdahsyat seperti apa, seperti itu kan. Iya, Ya tubuh yang disimpan menyesuaikan seperti itu. yang disimpan tuh memang memorinya itu di badan sama di otak, plus memang Ya. energinya gitu. Plus memang energinya. Yang kita Contoh, yang maaf Kang, yang misalkan sampai terakhir kan misalkan yang kita bayangkan seperti apa. Jadi kan terakhir nih napas perut itu ya, napas perut untuk menyimpan memori tersebut gitu. Yang kita bayangkan energi itu tersimpan di dalam perut atau gimana? Di ini apa dalam tubuh? Ya, membayangkannya gitu. Bagaimana? Di area perut. Kenapa di area perut? Di area perut itu ada tempat namanya kundalini. Kundalini kalau dalam medis itu sebetulnya ada titik simpul saraf sih sebetulnya. Nah, tapi secara energi memang di perut ini ada tempat penyimpanan. Jadi nyimpen tuh nggak di sembarang titik gitu ya. Tapi ada titik-titik tertentu yang lebih mudah di awal-awal, yaitu salah satunya kundalini. Kundalini itu kalau mau teman-teman di mana sih titiknya yang harus difokusin gitu ya? Simple, caranya teman-teman tegak, terus buang nafas sampai benar-benar habis, kempesin, ngik gitu. Nanti ada daerah yang lebih kejang. Nah, di area situ yang teman-teman harus fokusin. Jadi ketika nanti nafas perut, bayangin semua energi, dibayangin ya. Karena kan membayangkan itu kan sebetulnya memerintahkan. Set masuk ke titik itu semua. Fokus di titik itu, nanti dia akan masuk gitu. Awalnya kalau teman-teman baru mungkin nggak semudah itu, nggak langsung gitu ya. Tapi lama-kelamaan ketika sering dilatih, dia akan mulai lancar gitu. Sama aja kayak penyaluran. Kan awalnya juga nyalurin nggak gampang kan gitu ya. Kira-kira gitu Kang. Jadi dibayangin ke titik itu. Ya, Pertanyaan bagus ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, nuhun pertanyaannya itu basic banget. Semua juga harus diingetin lagi ya. Bukan cuman Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita akhiri? Boleh. Yang tadi gerakan tangan muter itu apa itu manfaat apa rahasianya gitu? Soalnya terus terang tuh pas kita nyalurin itu kan kerasa, tapi begitu tangannya muter, udah itu lost gitu. Lost ya. Jadi hilang gitu kan. Jadi mulai lagi ya. Muter pertama hilang, apalagi kedua gitu. Gimana itu? Oke. Ya kalau nanti ada ceritanya sih. Dari pernyataan Akang aja, kan pas gini lost gitu ya, nggak gampang gitu ya. Artinya kalau gini udah pasti udah bisa, udah sering kan. Tapi kenapa pas gini kok hilang? Berarti kalau begini udah bisa, berarti level kita udah lebih tinggi dong, gitu ya. Itu satu ya, itu dari pernyataannya Kang Firdaus sendiri gitu ya, bahwa artinya satu, dia ini penyulit tambahan. Ketika begini kerasa, kesini tetap kerasa, artinya kita ngejaga fokus konsentrasi, gerakan apapun nanti akan lebih udah terbiasa kan gitu ya. Bahkan ketika tarik 1 jebret, buang jebret, pas gini kerasa cut di sini, kan tadi nggak ada yang latihan begini, tapi baru dirasain energinya what padat gitu ya. Nanti kalau udah cepet jebret gitu, tapi terasa kepadatannya, ya itu berarti udah beda lagi kan gitu ya. Nah, satu, dia penyulit tambahan. Kedua, sebetulnya dia mau ngebentuk si putaran.
putaran energi yang lebih. Jadi kan ini nyambung sama yang kemarin sih. Kan kalau kemarin kita ngerasain yang di sini ya, yang ngebelit di sini gitu. Nah, ini pun sama, pas narik itu ceritanya ngambil lebih supaya lebih gede yang ditariknya gitu. Itu sih sebetulnya mah. Gitu. Itu aja. Nggak ada rahasianya sih. Kecuali kalau teman-teman ulik, mungkin nanti ketahuan rahasianya. Tapi ya nggak ada rahasia lah. Cobain aja. Nanti juga tahu sendiri itu mah. Gitu. Itu mungkin Kang Firdaus tadi ya. Ya, oke Kang, makasih. Oke. Sip. Ya. Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan masih bisa. Kalau enggak ya udahan dulu. Oke, teman-teman sekalian, kalau gitu nanti kalau ada pertanyaan di grup aja. Pertama saya mau apresiasi dulu teman-teman. Satu, latihan hari ini materinya banyak yang belum kita biasa. Jadi kalau ini terasa berat sangat wajar. Yang penting coba diulik. Kalau teman-teman butuh latihan yang cepat kerasa anget, panas gitu, terus atau cepat kerasa padat, sekaligus mengingatkan kita sudah tua dan kuda-kudanya masih lemah sekali, ya latihan yang tadi, gitu ya. Eta hiji ya. Kedua, saya apresiasi teman-teman seminggu ini banyak banget yang ngebantuin terapi di grup gitu ya. Sokder ya, itu jadi bahan untuk latihan kita juga ya. Yang teman-teman yang punya pasien ingat buat minta tolong, tapi ingat jangan cuman kita ngasih pasien doang ya. Pasien ini datang ke kita itu berarti sebetulnya tanggung jawab besarnya di kita gitu ya. Teman-teman yang lain sebagai pembantu terus ya ngebantu setting, ngebantu apa segala macam gitu ya. Tapi ingat jadikan ini misi pribadi untuk lebih ya misi aja gitu. Karena itu pasiennya ngetoknya ke pintu teman-teman gitu ya. Jangan sampai kayak dialihkan ya. Kan saya gini, niat itu kita nggak ada yang tahu niat itu kayak gimana ya. Tapi kan yang tahu niat kan kita sendiri kan gitu ya. Nah, saya sangat jaga-jaga jangan sampai ngandelin grup gitu. Sementara kita nggak melakukan apapun sebagai orang yang kenal banget sama pasiennya. Nah, itu harus jaga banget. Kenapa? Kalau kita sampai terpleset di situ, artinya kita dikasih pasien terus kita ngalihin ke orang lain gitu. Padahal pasien ini adalah sesuatu pembelajaran buat kita. Jadi nanti akhirnya kita tuh nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Nah, jadikan setiap pasien itu adalah misi kita karena di situ ada pembelajaran yang sedang diajarkan. Kita harusnya ngapain ya? Kalau gagal kenapa ya? Kalau sukses kenapa? Gitu ya. Disitulah tugas misi kita. Personal banget gitu ya. Teman-teman yang lain di grup bakal full support, saya bakal full support. Nah, itu ya. Saya apresiasi kedua, teman-teman udah sangat bantu. Namun saya mau kasih catatan jangan sampai tergelincir tanda kutip menolak pasien gitu ya. Oh, udahlah saya nggak pede segala macam, teman-temanin aja. Nggak gitu caranya ya. Kalau dari awal ini pasien ini buat Ashari berarti dia akan datangnya ke saya gitu, bukan ke Akang dan Teteh kan gitu ya. Kita semua punya tanda kutip pasien masing-masing lah kira-kira gitu ya. Itu yang kedua. Terus kemarin kan kita listing ya apa yang sedang dihadapi pasiennya, terus keluhan apa yang maupun pasien atau self healing. Nah, rencananya saya memang mau bikinin satu pola latihan setiap ini ya. Jadi thank you banget kemarin udah sampai saya lihat banyak banget 25 atau mau 30 keluhan gitu ya. Nanti saya kategoriskan, saya udah diskusi sama Kang Lutfi sama Teh Ambar. Latihan kita tuh bisa banget spesifik untuk pengobatan tertentu. Jadi misalkan ini latihan khusus buat asam lambung. Ini latihan untuk ini gitu ya. Ini yang sedang saya ulik gitu ya. Masukan Akang dan Teteh akan jadi kasus-kasus pertama yang akan kita buat pengobatan tanda kutip yang holistiknya ya. Olahraga di terapinya iya, latihannya ada, air settingannya mungkin nanti gimana kan gitu ya. Nah, saya pengen bikin seperti itu sehingga nanti teman-teman sebagai yang berlatih dan terapis gitu ya, bulat banget lah. Mau latihannya ada, herbalnya ada, makan minumnya ada, dan teman-temannya. Ya, itu mungkin doain aja bisa selesai sebulanan lah kira-kira ya. Itu karena beberapa harus dites dulu.
Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih sudah hadir di latihan kita kali ini. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Mohon maaf jika saya ada yang salah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan doa akhir majelis. Subhanallah. Astagfirullah. Nuhun, terima kasih semuanya. Minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang As. Sama-sama. Assalamualaikum.